Shalom teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori relasi objek Melanie Klein. Ada saya sendiri Nurjana sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Dwi Irza Umaira sebagai pemateri kedua. Saya Vincent Tambun sebagai pemateri ketiga. Dan saya Noviani sebagai pemateri terakhir. Selamat menyaksikan. Happy watching. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Melanie Klein. Nah, siapa sih Melanie Klein ini? Melanie Klein atau memiliki nama panjang Melanie Raizes Klein lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1882 di Wina, Austria. Nah, Melanie Klein ini merupakan anak terakhir ataupun biasa kita sebut sebagai anak bungsu dari pasangan suami istri Moritz Raizes dan Libusa Daud Raizes Klein. Nah, Melanie ini dia merasa bahwa dirinya itu tidak dianggap dalam keluarga tersebut. Dia merasa bahwa ibu dan ayahnya tidak menganggap ataupun tidak berharap atas kelahiran si Melanie Klein ini. Ia seringkali diterlantarkan oleh ayahnya, bahkan ibunya pun sama. Ibunya tidak memperdulikan si Melanie Klein ini. Dia seolah-olah anak yang tidak diperdulikan dalam keluarga tersebut, atau bisa dikatakan anak yang tidak diharapkan kehadirannya dari keluarga tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengantar teori relasi objek dari Melanie Klein. Berbeda dengan teori instingnya Sigmund Freud, di sini terdapat 3 perbedaan. Yang pertama, teori relasi objek ini tidak terlalu mengedepankan kepada motivasi ataupun dorongan-dorongan biologis, tetapi lebih mengedepankan kepada hubungan yang tetap yang tidak berubah-ubah antara ibu dan anak. Contohnya, ibu yang tidak membanding-bandingkan rasa kasih sayangnya terhadap anak A dan anak-anak B, ataupun ibu yang menyamaratakan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Baiklah, lanjut yang kedua, teori relasi objek ini lebih mengedepankan ataupun mengutamakan hubungan antara ibu dan anak. Berbeda dengan Sigmund Freud, lebih mengutamakan kepada paternalistik di mana hubungan di bawah kontrol ayah. Sedangkan teori Melanie Klein ini lebih kepada maternalistik ataupun hubungan kedekatan antara ibu dan anak. Nah, kemudian yang ketiga, teori relasi objek ini lebih mengutamakan kepada pentingnya hubungan ataupun kedekatan antara ibu dan anak akan membentuk suatu kepribadian ataupun tingkah laku manusia ke depannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan psikis bayi. Nah, Melanie Klein menekankan pentingnya kehidupan psikis bayi pada masa 4 sampai dengan 6 bulan. Di sini ada 2 masa psikis bayi, yang pertama itu fantasi dan yang kedua itu objek. Yang pertama itu fantasi. Nah, di sini sejak lahir bayi sudah memiliki fantasi ataupun berkhayal atau biasa kita sebut dengan imajinasi. Tidak hanya orang dewasa, bayi juga bisa berkhayal ataupun berimajinasi. Contohnya, misalkan ketika bayi sedang mengisap jari ataupun ibu jarinya, ia berfantasi ataupun berkhayal sedang menyusu pada ibunya. Next, yang kedua itu ada objek. Nah, objek ini manusia mempunyai dorongan-dorongan bawaan ataupun insting. Nah, dorongan-dorongan tersebut berisi objek. Objek-objek tersebut bisa berupa payudara ibunya, kemudian tangan dan wajah bagian ibunya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang posisi. Posisi terbagi kepada 2, yaitu posisi yang pertama ada posisi paranoid sizoid. Posisi paranoid sizoid ini bermula pada bayi berusia 3-4 bulan. Posisi paranoid sizoid ini merupakan cara bayi untuk mengatur pengalaman yang mengandung perasaan paranoid sebagai pemisahan objek internal dan eksternal menjadi objek baik dan buruk. Yang kedua ada posisi depresit. Posisi depresit ini merupakan kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya, bergabung dengan perasaan bersalah karena keinginan untuk menghancurkan konstitusi objek. Selanjutnya, mekanisme pertahanan psikis. Mekanisme pertahanan psikis ini terbagi kepada 4. Yang pertama ada introyeksi. Introyeksi merupakan hayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dalam objek eksternal yang asalnya dari payudara ibu. Introyeksi ini dimulai pada saat awal bayi menyusui. Yang kedua ada proyeksi. Proyeksi merupakan khayalan yang dirasakan oleh seorang
dan impuls-impuls yang sebelumnya dipindahkan kepada orang lain yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada pemisahan. Pemisahan ini dilakukan untuk memisahkan impuls yang tidak sesuai dengan mengatur aspek-aspek baik dan buruk pada objek eksternal. Yang keempat ada identifikasi proyektif. Identifikasi proyektif ini merupakan pertahanan mekanisme psikis ketika bayi memisahkan bagian diri mereka yang tidak dapat diterima hasil dari identifikasi proyektif. Ini berpengaruh kuat pada hubungan interpersonal orang dewasa. Selanjutnya ada internalisasi. Internalisasi ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada ego. Ego merupakan aspek yang tidak teratur. Namun, ego cukup kuat untuk merasakan kecemasan yang ada dalam mekanisme psikis dalam bentuk relasi objek awal, yaitu pada khayalan dan kenyataan. Yang kedua ada super ego. Super ego menggambarkan pada anak usia 5 tahun. Super ego ini menurut Klein memiliki 3 aspek, yaitu proses penggabungan yang terjadi pada awal kehidupan. Yang kedua ada pertumbuhan kompleks Oedipus yang tidak mencukupi. Yang ketiga ada pandangannya lebih keji dan kasar. Yang ketiga masuk pada kompleks Oedipus. Kompleks Oedipus ini merupakan kekuatan anak-anak akan ancaman orang tua yang mengosongkan tubuh orang tua tersebut. Kompleks Oedipus ini terjadi pada masa anal dan oral, yang menjadi puncaknya yaitu fase genital, tahap genital. Menurut Klein, Oedipus ini terbagi kepada 2, yaitu odival pada anak perempuan dan odival pada anak laki-laki. Odival pada anak perempuan ini terjadi pada odival feminim. Aspek ini terjadi karena anak perempuan lebih dekat kepada ibunya. Sedangkan aspek yang terjadi pada anak laki-laki yaitu karena anak laki-laki mengadopsi homoseksual pasif yang ada pada ayahnya, kemudian berubah menjadi heteroseksual yang ada pada ibunya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang psikoterapi dari Melanie Klein. Psikoterapi Melanie Klein, kepeloporan Klein dalam penggunaan psikoanalisis dengan anak-anak di tahun 1920-an dan 1930-an tidak digunakan oleh analisis lain. Penolakan gagasan psikoanalisis anak terutama diwakili oleh Anna Freud yang menjelaskan bahwa dengan anak kecil yang masih sangat dekat dengan orang tuanya, terapis tidak dapat mengembangkan transferensi karena mereka tidak memiliki fantasi bawah sadar. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa anak kecil tidak dapat memperoleh manfaat dari terapi psikoanalitik. Sebaliknya, Klein percaya bahwa anak-anak sehat maupun yang mengalami gangguan akan mendapatkan manfaat dari terapi terapeutik. Sedangkan anak yang sehat akan mendapat manfaat dari analisis terapi profilaktik. Klein berpendapat bahwa keberhasilan psikoanalisis anak ditentukan oleh adanya transferensi negatif, pandangan yang tidak disetujui oleh Anna Freud dan psikoanalisis lainnya. Untuk membangkitkan transferensi negatif atau fantasi agresif, Klein menawarkan mainan kecil seperti krayon, alat tulis dan lain-lainnya. Dia menggantikan pendekatan Freud terhadap analisis mimpi dan asosiasi bebas dengan terapi yang bermain. Klein percaya bahwa anak kecil dapat mengekspresikan keinginan bawah sadar dan sadar mereka melalui terapi bermain. Tujuan terapi Klein adalah untuk mengurangi depresi, kecemasan, dan perasaan takut yang akan segera terjadi dan menginternalisasikan kekerasan objek. Untuk mengatasi kebutuhan ini, Klein mendorong pasiennya untuk menghidupkan kembali emosi dan fantasi. Tetapi dengan bantuan seorang terapis. Tugas terapis adalah menunjukkan perbedaan antara realitas dan fantasi, antara ketidaksadaran dan kesadaran. Pasien juga dapat mengekspresikan transfer dari positif ke negatif.
Situasi ini penting untuk pemahaman pasien sendiri tentang bagaimana fantasi itu dalam bawah sadar berhubungan dengan situasi yang terjadi dengan sehari-hari. Setelah koneksi ini dibuat, pasien mengalami sedikit tujuan seperti lebih sedikit mengalami kecemasan, lebih sedikit mengalami depresi, dan dapat memproyeksikan ketakutan batin mereka ke dunia luar. Sekian. Ada sebuah kasus yang kami kutip dari salah satu artikel. Ibu ini memiliki gangguan skizofrenia. Penyakit ini mengganggu kita dalam berpikir, merasakan, dan juga berperilaku dengan baik antara ibu dan anak tentunya, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan rasa sayang, rasa nyaman, dan juga perhatian dari orang tuanya tersebut. Kemudian aplikasi teori objek ini yaitu hubungan antara objek dan juga kedekatan terus mendorong penelitian empiris. Misalnya digunakan untuk menjelaskan gangguan makan dan juga ketidakmampuan anak untuk mengurangi rasa cemas dan juga rasa frustasinya yang disebabkan oleh pola asuh yang tidak responsif dan juga tidak konsisten. Jadi teori relasi objek ini melihat kepribadian manusia sebagai hasil dari hubungan awal ibu dan anak selama 4-6 bulan pertama. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana citra dan juga model hubungan diri yang pertama dengan orang lain. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat.